Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Net Kebun Dalem. Pada video kali ini saya akan sharing ya. Sharing gimana sih perjalanan 1 tahun net printingnya. Nah, singkat cerita, saya membuka usaha ini setahun yang lalu, teman-teman. Dimana setahun yang lalu itu saya mendirikan usaha ini dengan yang pertama itu mencari kontrakannya. Jadi pada waktu itu saya mencari kontrakan itu ya lihat-lihat lah ya. Jadi biasa kan namanya orang mencari kontrakan, tanya, setiap ada nomor tak hubungi. Jadi gimana ya, kalau kita nggak berlagak punya duit, kita juga ini teman-teman disepelekan ya. Jadi saya berlagak punya duit aja dah, mantap aja. Saya telepon, "Pak, ada kontrakan kosong, Pak." Mantep kan. Terus ya itu, saya cari, alhamdulillah dapat. Dan yang pertama itu saya dapat kontrakan dan listrik masih 450 ya, belum tinggi listriknya. Jadi listrik 450, terus saya naikkan ke 3000 berapa ya, 3000 sampai 4000 lah, untuk sampai buat mesin kuat ini ya, mesin ini daya listriknya supaya tidak anjlok saat digunakan. Jadi gini teman-teman, yang dikatakan orang mengenai pakai otak kanan itu sebenarnya benar sih. Cuman menurut saya tidak sembarang otak kanan itu kita harus gunakan gitu. Mengapa? Karena otak kanan itu dia kan yang penting action gitu ya, action lah. Cuman kalau kita nggak tahu apa-apa yang harus kita lakukan, ya nanti kita di jalannya susah sendiri, teman-teman. Misalkan contoh, kita tidak punya keterampilan di bidang makanan atau minuman, martabak atau yang lain gitu ya kan. Kita nekat buka usaha itu. Walaupun kita bisa, otomatis usaha jalan terus. Tetapi di tengah jalan biasanya itu ada kendala-kendala yang tidak diduga, teman-teman. Dan para pebisnis pemula biasanya itu dia kesulitan untuk mencari akal supaya dia keluar dari masalah tersebut gitu ya kan. Nah, sama juga di percetakan juga sama. Pasti di tengah-tengah ada hambatan, ada rintangan, terus ada yang ada sesuatu yang terganjal atau menghambat. Ya kita harus terima apa itu ya. Jadi setiap orang itu punya cara tersendiri untuk mengatasi masalah mereka. Tetapi kalau kita sudah punya basic atau sudah punya pengalaman di bidang itu, akan lebih mudah mengatasinya. Sebenarnya seperti itu. Terus singkat cerita itu saya pasang banner di depan. Alhamdulillah lokasi saya kan di pinggir jalan raya ya. Jadi alhamdulillah dari orang melihat banner itu banyak yang
mampir. Cuman ya itu, karena modal saya pas-pasan, jadi ya apa adanya lah. Nah, dulu percetakan saya tuh dibilang masih sederhana sekali ya, apa adanya gitu, belum terlalu, ya masih biasa lah. Motor masih kepanasan, terus kalau hujan itu banjir karena nggak ada kanopinya. Terus lama kelamaan saya memutuskan untuk membeli kanopi, teman-teman, supaya usaha saya nggak terganggu. Terus kelihatan dari luar juga profesional, misalnya itu tempatnya layak gitu. Beneran serius. Saya pasang banner, saya coba banner ini, saya coba banner lagi. Ya untungnya itu lokasi saya itu di pinggir lampu merah. Bagi teman-teman yang usaha gitu ya, saya sarankan sih untuk istilahnya identitas usaha Anda itu dipajang gitu loh. Kenapa? Karena supaya tahu orang usaha itu kan mencari pelanggan ya. Supaya pelanggan tahu. Kalau bisa tes banner Anda yang di depan itu dengan kecepatan cepat itu berapa, kecepatan sedang itu kelihatan enggak, kecepatan lambat itu kelihatan apa enggak gitu. Kan ada tuh udah kecepatan lambat tapi nggak kelihatan usahanya. Bukannya diganggu makhluk lain atau apa ya, cuman itu sering terjadi sih, teman-teman. Mengenai tadi ya, kembali lagi ke otak kanan tadi ya. Jadi gini teman-teman, menurut saya itu membuka usaha itu nggak asal action gitu. Nggak asal action. Banyak pengusaha yang baru karena dia mungkin pengen usaha, dapat masukan pakai otak kanan, terus dia buka usaha gitu. Akhirnya apa? Usahanya tidak jalan. Karena itu di tengah jalan ada hambatan yang tidak bisa mereka atasi. Antara lain apa? Masalah itu datang dari dalam sendiri, bisa dari luar. Ya. Bisa dari diri kita sendiri, bisa juga dari eksternal. Jadi kalau saya itu sebenarnya saya tidak ada marketing, teman-teman. Tidak ada marketing sama sekali. Saya hanya mengandalkan orang datang, orang WA saya, orang istilahnya itu ngesup ke saya, ya saya cetak. Ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu ada dan saya terus memperbaiki itu semua. Walaupun saya nggak ada marketing, insya Allah usaha saya itu ya walaupun beda ya, sama ada yang marketingnya sama nggak ada ya. Kalau ada marketingnya itu kelihatannya itu kerjaan ada terus, kerjaan lancar gitu. Jujur pas pertama kali buka, 1 bulan pertama itu, minggu pertama terutama, wah astagfirullah, saya desain ada suara gemuruh, srek, saya kira orang, ternyata kucing. Itulah teman-teman, jadi usaha itu harus kuat gitu loh, dan mindset kita itu harus dibangun. Artinya apa? Jangan sampai kita mau berangkat kerja udah ngeluh,
ucapannya udah jelek. Nah itu berpengaruh, kalau menurut saya berpengaruh ke nantinya kejadian-kejadian yang akan dia hadapi di hari itu gitu. Contohnya misalkan dia kena sandung terus ngomong kata kasar, sandung apalah yang di rumah meja atau apa itu dia ngomong kasar, terus ternyata omongan itu ternyata terjadi kan. Misalkan dia ngomong apa lagi nih, mau jadi jadian apa lagi nih. Nah, itu menurut saya tidak boleh. Karena itu adalah ucapan itu kan kalau bahasa Inggrisnya itu NLP ya. Itu apa ya namanya? Bayangan perekam itu harus yang positif gitu. Jadi kita ngomong itu ya bayangin saya lancar, saya rame nanti. Terus jangan lupa disisihkan buat ini ya, buat sedekah seberapa walaupun nggak besar kan. Yang penting ikhlas gitu ya teman-teman. Nah singkat cerita di bulan ketiga dan keempat itu sudah mulai jalan, ketambah ada momen pilkada, terus ada momen Idul Fitri kalau nggak salah, Idul Fitri, ada momen lagi itu tahun baru kemarin itu ya, tahun baru kemarin itu ya itulah. Kadang kita nggak tahu teman-teman, kita mau dapat apa kita nggak tahu ya. Kita harus siap selalu gitu, siap menerima pekerjaan tersebut gitu. Jadi intinya gini teman-teman, usaha itu seberapa hebat pun usaha Anda ya, kalau Anda tidak bisa mencari solusi dari masalah usaha Anda, itu kalau menurut saya itu akan bahaya teman-teman, bahaya. Di internal sendiri termasuk juga karyawan itu kita harus maintain ya. Kita harus samakan visi kita, misi kita supaya goal kita tercapai. Jadi kalau karyawan dan ownernya udah tahu visi dan misinya, jadi satu arah gitu, nggak belok kanan, belok kiri, belok kanan. Jadi lurus, akan lebih mudah dan lebih terarah ya. Mengenai pemasaran, saya pemasaran itu ya lewat banner di depan teman-teman. Lewat banner di depan itu ya sebetulnya efektif nggak efektif sih. Kalau menurut saya sih cukup efektif sih. Karena pas orang berhenti terus nengok, dia lihat banner saya. Mungkin hari itu dia nggak mau nyetak, atau hari itu dia ada ada keperluan, besok ada keperluan atau bikin apa itu bisa. Oh di sana ada percetakan, dia tahu. Makanya kalau saya itu harus identitasnya itu saya sarankan sekali lagi harus dipasang teman-teman. Soalnya supaya tahu kita usaha apa, siapa tahu besok kita butuh gitu kan. Terus untuk media sosial saya sebenarnya Facebook, Instagram, cuman kurang efektif. Saya sendiri juga masih mendesain. Saya juga bantu desain. Di bulan ke-3 desain saya keluar. Lagi desain masuk di bulan ke-8 desain saya keluar. Saya cari orang baru, saya ngajarin lagi, ya nggak apa-apa, sedikit demi sedikit kan. Yang penting saya merasa mampu gitu loh, merasa mampu melakukan itu.
Dan untuk media sosial sendiri saya upload lah, nggak tahu kenapa ya, lucu juga ya sih kalau media sosial gitu. Jadi saya upload dagangan, responnya kurang. Terus saya upload penawaran, terus promosi, responnya kurang. Terus saya ganti profil, lumayan. Terus saya lucu-lucu jadi rame gitu teman-teman. Siklusnya itu. Jadi kalau menurut saya itu sebenarnya tuh kalau menurut saya sih sosial media tuh harusnya itu urutannya tuh kita bikin lucu, teka-teki, terus kita bikin kuis, ganti profil, baru jualan. Itu lagi, teka-teki, lucu, ganti profil, jualan. Soalnya itu apa? Saat kita jualan itu akan menurun. Jadi respon mereka menurun. Ketika teka-teki atau lucu-lucu malah dia naik. Ketika ganti profil naik, tapi ketika jualan turun. Yaitu sedikit banyak mempengaruhi banget. Setiap kali kita posting, ya kan, lucu, banyak yang nge-like, banyak yang komentar. Tapi setiap kita dagangan, nggak ada yang komentar. Bahkan yang nge-like pun relatif sedikit. Ya nggak apa-apa sih. Lama-lama kan nanti kan dari respon mereka kan kita mencari respon mereka kepada kita tuh seperti apa gitu loh. Kalau mereka responnya bagus, ya alhamdulillah. Jadi naik terus. Ketika kita jualan, nanti yang komen udah banyak, ya minimal ada lah yang like banyak, karena kita kan baru lucu-lucu tadi ke jualan gitu. Nah kalau menurut saya itu jadi owner itu ya harus siap gitu loh. Artinya ketika karyawan saya nggak masuk, ya saya ganti. Ketika karyawan saya komplit, ya saya mengatur alur supaya pekerjaan lancar gitu. Tapi perbaikan itu harus selalu ada, peningkatan. Kayak misal kita butuh inovasi tempat baru, kita butuh komputer, ya kita investasikan ke situ kalau saya. Terus untuk masalah customer sendiri juga banyak lah suka dukanya menangani customer itu, banyak sih. Customer kadang ada yang gampang, kadang ada juga yang susah, agak susah. Terus terang untuk customer itu kadang mereka kurang mengerti ya, mohon maaf ya. Jadi customer itu kadang ngirim gambar lewat WA. Artinya apa? Gambar itu ukuran kecil kan. Terus kalau kita mau cetak, otomatis kan gambarnya pecah. Terus secara tidak langsung kualitas kita jadi turun. Nah mereka nggak mau tahu, mereka maunya gambarnya bagus. Nah gitu biasanya itu kalau memang desainnya gampang itu tak akalin dengan desain ulang gitu. Dan saya biasanya itu mengabari customernya, Pak ini kalau Mbak Bu, ini kalau dicetak mohon maaf ini nanti pecah. Terus harus didesain ulang. Apakah mbaknya misalkan udah ada filenya kan enak gitu kan, filenya yang file asli, nah, ibaratnya Corelnya atau Photoshopnya gitu, atau JPEG yang ukuran besar gitu, pakainya yang ini ya. Kalau WA itu biasanya itu dia dokumen Bu, supaya besar filenya dan bagus buat dicetak gitu.
Nah, kadang hal-hal seperti itu juga ada sih beberapa. Terus kalau misal kita eh, cetak itu kan hasil kan juga ini ya. Jadi ketika file mereka sudah file asli, artinya Corel atau Photoshop, ya kita harus menjaga kualitas gitu loh. Jangan sampai hasilnya yang dicetak nanti malah pecah ya kan. Kan customer kan nanti kecewa. Artinya seperti itu. Jadi kalau di sini saya cek ukuran berapa, karena sudah lama sih di dunia desain ya, saya tahu saya harus ngapain, saya tahu warnanya harus diapain ya. Alhamdulillah saya melihat mesin saya, oh saya cenderung ke ini, jadi saya cerahin segini. Saya itu saya tahu supaya hasil yang dicetak itu eh, hampir mirip dengan desain lah ya. Jadi ya nggak mirip banget enggak, tapi eh, sekilas sama lah ya. Dan gambarnya pun insya Allah nggak pecah. Jadi kalau file kecil saya tinggikan, kalau file terlalu tinggi ya saya normalkan. Ya itu wajar sih, soalnya kalau nanti file terlalu besar dicetak itu dia nge-rippingnya itu lama. Jadi ada proses rip kan di mesin ini, itu sangat berat gitu. Nanti kasihan mesin dan komputernya gitu. Ya harus sesuai dengan standar yang eh, enak lah buat dicetak. Jadi saya buat teman-teman, saran saya intinya itu kita usaha itu ya harus punya skill ya, punya basic, punya pengalaman, atau punya istilahnya itu punya keahlian yang sesuai dengan passion kita kan. Misalkan kita passionnya di olahraga, ya geluti aja terus, tingkatkan terus. Siapa tahu nanti bisa jadi atlet, atau passionnya di dunia seni. Kan semua orang kan beda, passion dan bakatnya itu beda. Kadang ada bakat ada, cuman nggak ditekuni, jadi nggak bisa. Harus dua-duanya itu seimbang gitu. Baik, sekian dulu untuk sharing usaha saya dan ngobrol-ngobrol saya ke teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ya di video-video vlog saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.